Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali berjumpa, kita kembali bertemu dalam acara Assalamualaikum. Semoga senantiasa rahmat Allah tercurah kepada kita semua. Pada pertemuan kali ini kita mengangkat tema tentang wudu, salah satu dari pembahasan taharah dalam pembahasan fikih. Wudu menjadi sesuatu hal yang penting kita ketahui. Wudu menjadi sesuatu hal yang harus kita lakukan ketika seorang hamba hendak melakukan salat, menjadi syarat dan ketentuan wajib diterimanya salat. Olehnya kita kenal wudu merupakan rangkaian ibadah yang kita lakukan untuk mengangkat hadas kecil pada diri kita. Dalam pembahasan taharah kita kenal istilah hadas kecil, ada hadas besar. Nah, wudu dipilih sebagai media untuk mengangkat hadas kecil pada diri kita. Ada hadas, ada najis. Tentu berbeda kedudukan hadas dan najis. Ini terkadang ditanya, ini terkadang menjadi pertanyaan di sebagian besar orang. Hadas itu apa? Dan najis itu apa? Mungkin simpelnya seperti ini. Hadas itu keadaan, ya, status kita yang sedang berhadas kecil, ya. Olehnya untuk mengangkat hadas kecil itu, untuk menghilangkan keadaan kita yang berhadas kecil itu, maka dilakukanlah wudu. Selanjutnya ada hadas besar, ada status seorang mukmin yang berhadas besar, ya, karena sesuatu hal yang mengakibatkan dia berhadas besar, maka untuk mengangkat status hadas besarnya itu, maka dilakukanlah mandi wajib. Adapun najis, najis ini sifatnya kelihatan. Ya, kelihatan bahwa di sini di kulit saya ada najis misalnya, di pakaian saya ada najis. Oh, ini bentuk najis, kelihatan. Ya, berbeda dengan hadas yang tak nampak, hanya merupakan suatu keadaan seorang mukmin yang dikatakan sedang berhadas. Baik. Dalam pembahasan fikih, tentu suatu pembahasan akan dimulai dengan rukun-rukunnya, selanjutnya sunnah-sunnahnya dalam ibadah tersebut. Ya. Namun pada kesempatan ini kita akan lebih fokus membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu ini. Dari pelaksanaan wudu kita yang sudah dilakukan secara sempurna sesuai dengan tuntunan syariat, dari rukun-rukun hingga sunnah-sunnahnya. Selanjutnya ada hal yang perlu kita perhatikan untuk tetap menjaga wudu kita ini sehingga tidak dianggap batal dalam status syariat. Ya, artinya wudu kita tetap terjaga untuk tetap dibolehkan menjalankan ibadah salat. Di antara hal yang dianggap dapat membatalkan wudu, yang pertama adalah keluarnya segala sesuatu dari dua lubang. Ya, keluarnya segala sesuatu dari dua lubang. Dua lubang yang dimaksud adalah lubang depan dan lubang belakang. Apapun yang keluar, baik itu yang secara normal yang kita alami dalam keseharian kita, atau yang tidak normal. Di antara hal yang normal yang terjadi keluar lewat depan adalah air kencing, tinja keluar lewat belakang, ya, itu normal. Ya, cuman terkadang terjadi sesuatu hal yang tidak normal, ternyata kita temukan keluar kerikil misalnya, keluar biji tasbih misalnya, ya. Sekalipun ini bukan sesuatu yang jorok dalam pandangan kita, ya,
kotor dalam pandangan kita, bukan berarti kalau yang keluar ini kerikil berarti tidak batal, yang kalau keluar ini biji tasbih tidak batal. Tadi dalam poinnya adalah apapun yang keluar dari dua lubang itu, maka dengan keluarnya apapun ini, ya, dengan keluarnya ini dari dua lubang tersebut, maka membatalkan wudu. Nah, selanjutnya yang kedua, an-naumu ala ghairi hayatil mutamakkin. Ya, begitu bahasa dalam kitab. Tidur dalam keadaan tidak terkendali, atau istilahnya tidur yang tak terkendali. Ya. Bahwa benar tidur itu membatalkan wudu. Namun ada tidur yang tidak sampai membatalkan wudu tersebut. Dianggaplah tidur itu masih terkendali oleh orangnya. Ya. Tidur yang ketika dilakukan dengan terlentang, jelas ini akan membatalkan wudu. Tidur yang dilakukan dalam keadaan tengkurap, ya, jelas ini akan membatalkan wudu. Terus seperti apa modelnya tidur yang dianggap terkendali, masih terjaga? Yaitu ketika kita tidur dalam keadaan duduk, ya, dengan posisi bokong kita ini rapat di tempat duduk kita. Nah, itu dianggap tidur yang terjaga. Olehnya mereka yang tertidur dalam keadaan duduk seperti itu, nah, dianggap tidak membatalkan wudu. Ya. Oke. Selanjutnya, poin yang ketiga adalah hilangnya akal. Hilangnya akal. Di antara hal yang menyebabkan kita kehilangan akal adalah pingsan, ya. Pingsan atau mabuk. Pingsan atau mabuk sehingga hilang akal. Pun ternyata tidur tadi juga dianggap hilangnya akal, ya. Tidur juga dianggap sebagai kejadian yang menyebabkan kita kehilangan kesadaran, ya, maka dimasukkanlah dalam pembatal wudu. Selanjutnya yang keempat adalah bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Bersentuhannya antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim tentunya, yang dilakukan secara langsung antara kulit dengan kulit. Ya, bagi Imam Syafi'i ada syahwat atau tidak ada syahwat, maka itu membatalkan wudu. Ketika terjadi sentuhan antara kulit dengan kulit kepada yang bukan muhrim, ya. Termasuk antara suami dan istri. Dalam hal ini bukan muhrim, ya, bukan mahram. Ya, sehingga antara suami dan istri ketika terjadi sentuhan, baik ada syahwat ataupun tidak syahwat, dianggap membatalkan puasa, dianggap membatalkan wudu, ya. Kecuali pada 3 anggota tubuh, ini dimaafkan. Dianggap sekalipun disentuh dengan sengaja, maka tidak membatalkan wudu. Yang pertama, menyentuh gigi. Ya, agak kocak sih ya, tapi seandainya sekiranya tersentuh di gigi atau sengaja menyentuh gigi, itu tidak sampai membatalkan wudu. Yang kedua, menyentuh rambut, ya. Seorang suami membelai rambut istri dalam keadaan ada wudu, maka wudu masih tetap akan terjaga. Kemudian yang ketiga, menyentuh kuku, ya. Menyentuh kuku, ya, bagaimana proses menyentuhnya? Intinya tersentuh di kuku tidak sampai membatalkan wudu. Yang ketiga anggota tubuh ini dianggap bukan kulit, ya, sebagaimana poinnya tadi adalah bersentuhan kulit dengan kulit antara seorang laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian selanjutnya poin yang keenam, menyentuh kemaluan dengan menggunakan telapak tangan. Seorang yang ada wudu kemudian memegang kemaluan, baik secara sengaja atau tidak sengaja, baik itu kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain, kemaluan orang dewasa atau kemaluan anak kecil, ya, bahkan bayi, dengan menggunakan telapak tangan, maka itu membatalkan wudu. Sebaliknya, berarti kalau kita menyentuh dengan punggung tangan, itu tidak sampai membatalkan wudu. Yang menjadi pembatal adalah ketika disentuh menggunakan telapak tangan secara langsung tanpa pelapis. Itu dapat membatalkan wudu. Ya, selanjutnya, menyentuh
lubang belakang, menyentuh dubur, ya, menyentuh lubang belakang sama dengan menggunakan telapak tangan, maka ini dianggap membatalkan wudu. Nah, saudara-saudaraku sekalian, di antara 7 poin yang dapat membatalkan wudu ini, ya, perlu kita perhatikan dengan seksama untuk bisa memastikan wudu kita masih tetap terjaga sehingga kita mendapatkan kelayakan untuk melaksanakan ibadah salat pada khususnya, untuk kita bisa memastikan bahwa kita masih terbebas dari keadaan yang disebut berhadas kecil. Sekali lagi, tujuan dari berwudu adalah untuk mengangkat atau mengeluarkan status kita dari seorang yang berhadas kecil menjadi suci sehingga layak untuk melaksanakan suatu ibadah. Nah, dari beberapa hal yang telah kita sampaikan tadi, dianggap ketika terjadi pada diri seorang mukmin, maka dengan secara otomatis mereka akan kembali berhadas kecil. Baik, pemirsa yang budiman, semoga penyampaian yang singkat ini dapat memberikan edukasi kepada kita semua, menjadi perhatian untuk para pemirsa sehingga dapat tetap menjaga dan terus bisa memastikan bahwa kita masih dalam keadaan suci dan layak menjalankan salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.